Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya di kelas baru ini, kelas 10 Multimedia 1. Saya Pak Rianto, selaku Kepala Program Jurusan Multimedia. Hari ini Bapak akan mengajar salah satu mapel produktif yang ada di kelas kalian. Oke. Sekarang saya kasih waktu 1 menit untuk berimajinasi. Apakah itu kira-kira? Ya. Pemrograman itu bisa membuat orang senang, juga bisa membuat orang pusing kalau tidak memahaminya. Sementara orang yang bisa membuat program pasti ya kesejahteraan akan mengikuti nanti. Insya Allah begitu. Baik, saya akan melakukan pendalaman, ya, memberikan tambahan wawasan tentang pemrograman. Oke, kita lihat di TV interaktif kita. Kita adalah salah satu sekolah yang mempunyai fasilitas TV interaktif. Pertama, pertemuan saat ini Pak Rianto akan membahas yang namanya pengenalan algoritma. Apa sih definisinya? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis ya, yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata logis di sini diartikan adalah merupakan kata kuncinya. Ingat, logis. Artinya apa? Setiap orang bisa memahami sesuatu yang dibuat secara logis, tentunya orang yang baru membaca langsung bisa mengerti. Itu maksudnya. Langkah-langkahnya harus ya dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Kuncinya benar atau salah. Dan hasil ini memberikan hasil yang sesuai yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Algoritma dikatakan jantung dalam ilmu komputer dan informatika. Ya, ingat. Banyak cabang ilmu komputer dalam terminologi algoritma. Juga selain itu, algoritma juga dapat ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita ambil contoh. Ya. Contoh, setiap orang tentu akan pernah membuat masakan, ya. Oke, soto. Contoh, tanpa dibuat algoritma yang jelas, anak-anak juga bisa merasakan. Sotonya Cak Roto, enak. Contohnya Cak Bandi, kok biasa-biasa. Namanya apa? Soto. Tapi algoritmanya tidak standar. Nah, akhirnya algoritma itu kita standarkan. Selain masih banyak contoh lagi di dalam kehidupan hari-hari, contohnya adalah contoh yang lain. Kita akan menukarkan isi 2 gelas. Ya. Gelas A berisi cairan biru, boleh juga kopi misalkan. Dan gelas B berisi cairan merah. Bisa juga diganti dengan mungkin susu. Jadi kita akan membuat kopi dan susu. Nah, di sini tukarlah isi kedua gelas tersebut. Tentu anak-anak berpikir dua gelas berisi berbeda. Tetapi kita akan mau campurkan apa yang dibutuhkan. Silahkan kalian berpikir sebelum saya kasih lanjut di berikutnya. Oke, kita lanjut. Algoritma sederhana ini, contoh, tuangkan yang pertama, tuangkan isi gelas A ke gelas B. Tuangkan isi gelas B ke gelas A. Apa yang terjadi? Tentu akan
tumpah, berarti algoritmanya itu tidak benar. Padahal yang kita inginkan adalah campuran gelas A dan gelas B, supaya nanti kalau saya ganti tadi susu dan kopi menjadi kopi susu. Nah, ini A dan B isinya tadi warna merah dan warna putih tadi, ya. Nah, di sini jawaban adalah satu, tidak menghasilkan pertukaran yang benar karena tumpah tadi, ya. Cara pada gelas kedua biasa saja tercampur. Mbak, kita lanjut. Yang benar apa? Kita membutuhkan gelas ketiga untuk menampung sementara. Jadi algoritma yang benar adalah tuangkan isi gelas A ke dalam C, gelas kosong yang ketiga. Baru tuangkan isi gelas B tadi ke gelas A separuhnya. Tuangkan isi gelas C ke gelas B separuhnya juga, dan sisanya dari B ditaruh C. Akhirnya menjadi 2 gelas dengan isi yang kita inginkan. Contohnya kopi susu yang kita inginkan. Jadi algoritma itu terkadang membutuhkan tempat penampungan sementara atau yang disebut dummy. Ruang kosong dulu sementara supaya apa? Hasilnya benar dan bisa dinikmati secara nikmat sesuai yang diinginkan. Contoh soto tadi yang pertama, seandainya contoh Pak Roto dan Pak Bandi tadi membuatnya algoritma sama, tentu rasanya sama, ya kan? Kalian juga beli pentol begitu. Sekarang kan lagi ngetren kan pentol ya, apa namanya itu, cireng ya. Cireng Pak satunya baik, enak, sini kok enggak. Itu karena algoritmanya tidak standar. Contoh lain adalah Indomie, Sarimi, Misdap. Mereka standar bumbunya karena sudah dikemas dalam satu tempat yang sama, ukurannya sama, jumlahnya. Nah, itulah standar, akhirnya menjadi algoritma yang logis tadi. Oke, berikutnya ya. Jawabannya benar dengan menggunakan bantuan gelas C tadi. Tadi sudah saya jawab. Kita lanjut. Sekarang bahasa pemrograman itu apa sih? Ya, adalah algoritma supaya dapat dilaksanakan oleh komputer, maka membutuhkan notasi atau cara penulisan yang disebut dengan notasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman banyak. Ada Pascal, C++, Delphi, Basic, ya, Python, ya, kemudian ada lagi yang lama adalah DeepC. Nah, jadi silahkan pilih salah satu. Bahasa pemrograman ini kalau diartikan ibaratnya itu siapapun orangnya, ya. Sedangkan algoritma tadi adalah bumbu masaknya. Kalau sudah bumbu masaknya sama, siapapun yang memasak pasti hasilnya sama. Ya, kuncinya di situ, logis, kata logis tadi. Oke. Notasi algoritma yang nantinya dapat dituangkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Yang saat ini saya contohkan adalah siapapun orangnya yang awalnya tidak tahu begitu ada algoritma mesti bisa membuat. Contoh sekarang, anak-anak tidak bisa membuat bakso, tinggal browsing menunya bakso, di situ ada semua, akhirnya bisa membuat. Ya itulah bedanya, ya. Belajar bahasa pemrograman tidak sama dengan belajar algoritma. Dibedakan, kalau pemrograman hanya cara menulisnya, sedangkan algoritma adalah mencari jalan terpendeknya. Belajar yang bisa mengerti karena dia di sini main sudah cara penulisannya. Flowchart dan pseudo memiliki keunggulan tersendiri. Oke, lanjut. Menuliskan algoritma dengan flowchart dan pseudo biasanya dilakukan oleh programmer pemula. Jadi yang kita tahap-tahap anak-anak di semester 1 ini atau semester akhir baru belum pelajari adalah cocoknya baru belajar flowchart sama pseudo. Ya.
Berikutnya, programmer yang mahir umumnya langsung menuangkan algoritma dalam bahasa pemrogram. Jadi mereka langsung menulis saja. Maksudnya begini, codingnya begini. Itu kalau kita profesional. Contoh, terdapat 3 buah cakram atau lingkaran ya. Pada gambar di mana cakram yang kecil berada di atas, buatlah algoritma untuk memindahkan cakram ya dari tempat A ke B, di mana satu kali perpindahan hanya boleh 1 cakram yang dipindah, dan cakram yang lebih kecil harus selalu berada di atas, tidak boleh cakram yang lebih besar di atasnya. Artinya apa? Ada cakram A dan B, yang sini tempatnya A dan B, tapi yang kecil selalu di atas, tidak boleh yang kecil ditumpuk yang besar. Akhirnya menjadikan cakramnya terbebani dan rusak. Misalkan gitu. Contohnya begini gambarnya. Di A ada 3 cakram, 1, 2, dan 3 ya. Akan dipindah ke B, tetapi yang kecil selalu di atas. Kita siapkan 3 kayak tadi, susu dan kopi ya. Kita harus punya penampung sementara yang C ya, dari A pindah ke sana. Nanti tugas kalian adalah menyelesaikan ini secara algoritma, secara bahasa boleh, secara psikologi boleh, dan secara flowchart juga boleh. Oke, inilah tugas dari Pak Rianto untuk evaluasi akhir pembelajaran pengenalan algoritma. Oke, akhir-akhir ini sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.